Bab 111, 3 tempat. Nama, sistem pemakan super penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Oh, ayo. Ouyang Ming menatap pemuda itu dan perlahan masuk dan berkata, Deng Yang, duduklah. Yesuan dan keempat orang lainnya memperhatikan pemuda itu duduk dan mendapati bahwa setelah orang itu masuk, dia menyapu dengan pandangan meremehkan dan kemudian duduk diam. Pada saat yang sama, Yesuan juga memperhatikan bahwa ekspresi Fan Jin agak aneh, sepertinya dia mengenal Deng Yang. Yah, orang-orang ada di sini. Ouyang Ming juga duduk di kursi pertama lobi, dan kemudian berkata, kalian semua dipilih dengan cermat olehku. Tujuannya adalah untuk berpartisipasi di ibu kota kekaisaran, tetapi aku akan mengatakan yang pertama di depan, aku hanya memiliki 3 tempat. 3 tempat, 6 orang yang hadir juga terkejut, tetapi Deng Yang itu tampak seperti awan, seolah-olah hal ini tidak ada hubungannya dengan dia. Tuan Ouyang, jadi bisa dikatakan, kita bertiga harus disingkirkan. Fan Jin bertanya dengan aneh. Tidak buruk, Ouyang Ming mengangguk. Kontes ibu kota kekaisaran bukanlah permainan anak-anak. Itu sangat berbahaya. Bahkan jika puncak ke-10 seni bela diri kemungkinan akan jatuh, jadi di masa depan, aku akan mengadakan ujian, 3 orang yang lulus ujian. Aku akan memimpin tim ke ibu kota kekaisaran untuk berpartisipasi dalam kompetisi ibu kota kekaisaran. 6 orang yang hadir mengangguk diam-diam. Selain penduduk lokal ibu kota kekaisaran, hanya ada 48 tempat di kabupaten ke-16. Tanpa rekomendasi dari Ouyang Ming, mereka tidak dapat berpartisipasi di ibu kota kekaisaran. Tuan Ouyang, apa ujiannya? Fan Jin bertanya, kalian harus beristirahat selama 3 hari, dan aku akan memberitahu kalian setelah 3 hari. Ouyang Ming menjual di jalan. Kemudian dia memerintahkan orang berikutnya untuk membawa Yesuan dan yang lainnya ke tempat tinggal masing-masing. Namun, ketika Yesuan baru saja memasuki halamannya, Ouyang Ming sedang mencarinya. Setelah Ouyang Ming memasuki pintu, dia dengan hati-hati melihat Yesuan, tetapi dia agak kecewa, karena Yesuan masih merupakan puncak ke-9 seni bela diri, tidak disempurnakan. Yesuan, apakah akhir-akhir ini baik-baik saja? Ouyang Ming adalah seorang tamu. Tuan Ouyang, aku sangat baik. Yesuan mengangguk. Ouyang Ming tersenyum dan berkata, baiklah, aku baru saja mengatakan bahwa aku hanya memiliki 3 tempat, dan kamu hanya puncak ke-9 dari seni bela diri. Tidak mudah untuk memenangkan kuota. Tuan Ouyang, terkadang, alam tidak dapat menjelaskan semuanya. Yesuan berkata dengan lemah. Haha, ya, alam tidak dapat menjelaskan semuanya. Tetapi aku harus mengingatkanmu bahwa Deng Yang adalah putra Raja Kabupaten Nanlin, dan itu sudah menjadi seni bela diri tingkat menengah ke-10. Ouyang Ming berkata sambil tersenyum. Apa, putra Raja Kabupaten Nanlin? Yesuan melirik sekilas, tidak heran Fan Jin menatap Deng Yang dengan tatapan aneh. Ternyata memang begitu. Namun, seni bela diri tingkat menengah merupakan masalah. Kabupaten Nanlin adalah daerah spiritual sejati, dan statusnya tinggi, jadi anak-anaknya tidak santai. Deng Yang itu mungkin juga memiliki semangat, dan ini adalah seni bela diri tingkat menengah ke-10. Tampaknya kuota ini stabil. Yesuan berpikir dalam benaknya bahwa meskipun dia memiliki keyakinan pada kekuatannya sendiri, dia belum bermain, dan dia tidak yakin apakah dia bisa mengalahkan Deng Yang. Dia adalah kuota, kurasa itu stabil, tetapi dengan kemampuanmu, kamu seharusnya tidak memiliki banyak masalah untuk memenangkan tempat kedua. Ouyang Ming berkata sambil tersenyum, dia masih sangat optimis tentang Yesuan. Orang dewasa Ouyang telah memenangkan hadiah. Meskipun Yesuan tidak terlalu sombong, tetapi dia sangat senang mendengar ini adalah kepercayaan dari kekuatannya. Dalam 3 hari ini, kamu memiliki istirahat yang baik, kamu juga dapat pergi ke kota Nanlin untuk berbelanja, apa yang dibutuhkan, kamu dapat datang kepadaku. Ouyang Ming berkata bahwa dia siap untuk pergi. Namun, Yesuan, setelah dia pergi, juga langsung keluar. Sekarang, dia harus memanfaatkan 1.500 poin yang sudah dia telan untuk mencoba memaksimalkan keuntungan. Saat ini, dia menggunakan 1.005 poin putih untuk menukar 3 pedang. Itu benar, itu adalah roh. Ketiga pedang dan pedang panjang ini menghabiskan cahaya poin melahap Yesuan, hanya menyisakan selusin poin. Hal berikutnya yang harus dia lakukan adalah menjual ketiga pedang dan pedang itu, atau menggantinya dengan harta surgawi. Ini rencananya. Kemudian,
dia membungkus ketiga pedang-pedang itu, tetapi ketika dia keluar, dia tiba-tiba bertemu dengan seseorang, Fan Jin dari Fan Fan. Oh, Saudara Ye, apakah kamu ingin keluar? Fan Jin bertanya dengan aneh. Mendengar ini, Ye Xuan juga sangat aneh, karena dia telah menghapus Fan Yue dari Fan Fan. Apakah Fan Jin ini tidak ingin membalas dendam? Saudara Ye, Fan Yue hanyalah saudaraku, kualifikasinya lebih buruk dariku, aku tidak bisa membalas dendam untuknya. Fan Jin melihat ekspresi Ye Xuan agak aneh, katanya. Ya, Ye Xuan tampak agak kaku, tetapi dia tidak hanya melenyapkan Fan Yue, tetapi juga membunuh beberapa tuan dari keluarga Fan. Jika dia dikenal oleh Fan, dia tidak akan pernah diberi hadiah. Ya, aku memiliki beberapa senjata sebelumnya, dan aku ingin menjualnya. Ye Xuan mengangguk. Fan Jinyi, melihat 3 tas kain di belakang Ye Xuan, dia tiba-tiba teringat bahwa Ye Xuan datang dengan tangan kosong, tetapi sekarang, dia mengambil 3 senjata. Kakak Ye, apakah kamu punya cincin? Fan Jin bertanya dengan menebak. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba teringat, dan dia membuat kesalahan. Dalam keputusasaan, dia juga harus tertawa, kakak Fan benar-benar akan membuat lelucon, Qian Jie Jie Didi. Benda ini sangat langka, tetapi kota Nanlin ini adalah kota paling makmur di Kabupaten Nanlin, dan sudah ada berkali-kali. Ini juga, Fan Jin berkata dengan sangat iri. Lagi pula, bahkan keluarga Fan-nya tidak memiliki cincin, dan Ye Xuan hanya puncak ke-9 dari seni bela diri. Yang lemah memilikinya, ini adalah kejahatan. Oh, masih ada hal-hal di masa depan, aku akan pergi. Ye Xuan berkata, itu langsung. Namun, tidak lama setelah dia meninggalkan Ouyang, dia tiba-tiba teringat satu hal. Ketiga roh ini, dia tidak harus menjualnya kepada orang lain, dapat dijual kepada Ouyang Ming, inspeksi kekaisaran. Ketika dia dan Ouyang Ming bertemu untuk pertama kalinya pada hari itu, mereka juga berada di sekitar musuh. Namun, pihak lain berspekulasi bahwa dia memiliki slogan dan tidak memberinya kesempatan. Itu adalah hadiah, yang cukup untuk melihat inspeksi Ouyang Ming. Untuk orang-orang. Oleh karena itu, Ye Xuan kembali dan menemukan Ouyang Ming. Ye Xuan, apakah ada yang bisa menemukanku? Setelah Ouyang Ming melihat Ye Xuan, dia bertanya dengan aneh. Tas panjang hitam Ye Xuan di belakangnya, dengan hormat berkata, Tuan Ouyang, beginilah masalahnya. Ketika anak itu berlatih di luar, dia secara tidak sengaja menemukan harta karun dan mendapatkan beberapa barang. Ini adalah 3 roh, jadi saya ingin menjualnya. Saya tidak tahu apakah Tuan Ouyang dapat memperkenalkan tempat. Dia tidak tahu apakah Ouyang Ming tertarik pada roh, jadi dia hanya bertanya tempat di mana dia bisa makan 3 roh. Oh. Ouyang Ming tiba-tiba bangkit, mengambil pedang, melepaskan ikatannya dan melihatnya, dan tiba-tiba matanya berbinar. Panggil. Dia mencabut salah satu pedang dan melihat ke langit. Penembak jitu ini melepaskan diri, dan kecepatannya sangat cepat. Bahkan Ye Xuan tidak melihat kecepatannya. Ouyang Ming berkata, itu adalah perangkat spiritual, dan itu masih merupakan alat yang baru saja dibuat, dan tidak ada bekas luka dari pertempuran. Keberuntunganmu bagus, dan 3 roh sudah cukup untuk mendapatkan pemberhentian yang bagus. Anak itu juga beruntung. Ye Xuan membuka mulutnya dan tersenyum. Sekarang, evaluasi Ouyang Ming terhadap Ye Xuan jauh lebih tinggi. Lagi pula, jika Anda ingin menjadi orang yang kuat, Anda tidak hanya membutuhkan kualifikasi tetapi juga keberuntungan. Dalam beberapa kasus, keberuntungan lebih penting daripada kualifikasi. Tidak diragukan lagi bahwa Ye Xuan memiliki kedua faktor ini, selama tidak terjadi kecelakaan, menjadi orang yang kuat. Kemudian, Ouyang Ming mencabut 2 pedang lainnya dari pedang dan mengujinya. Dia berkata, menurut perkiraanku, nilai ketiga roh ini sekitar 9 juta 2 emas. Jika kamu mengambil pelelangan, kamu akan dalam 10 juta hingga 12 juta 2 emas. Ketika dia selesai, dia tiba-tiba menoleh dan berkata, jika kamu bisa, aku harap kamu bisa menjualnya kepadaku. Aku memiliki harga tertinggi, yaitu 1 juta 2 juta emas. Bagaimana? Setelah mendengar ini, hati Ye Xuan sangat gembira dan buru-buru berkata, itu berkat Ouyang. Ouyang Ming juga memiliki cincin Qiankun, dan segera mengeluarkan 12 spar berbentuk berlian. Di kota Nanlin, mata uang utama adalah emas. 1.002 juta emas, sama dengan 1,2 miliar 2 perak,
dan satu batu yang lebih rendah bernilai 102 perak, yaitu 1.000.000 emas. 12 spar produk berikutnya, hanya 1.002.000 perak. Ye Xuan mengambil alih 12 spar kualitas rendah, dan dia membuka hatinya, karena kamu telah menghasilkan banyak uang, dengan ini, aku dapat langsung menerobos ke seni bela diri ke-10. Pada saat ini, Ouyang Ming tiba-tiba bertanya, Ye Xuan, lihat penampilanmu, 3 roh tampaknya tidak menjadi batasnya. Batuk, sebenarnya, masih ada beberapa anak di sini, tetapi aku berpikir tentang apakah akan menjual atau tidak. Orang dewasa Ouyang, seharusnya tidak membiarkan anak itu kembali untuk mempertimbangkan, jika kamu ingin menjual, berikan prioritas kepada orang dewasa Ouyang. Ye Xuan berkata dengan ekspresi sedikit aneh. Sepertinya kamu sedang mengalami harta karun yang besar. Baiklah, jika kamu masih ingin menjualnya, kamu dapat datang kepadaku kapan saja. Ouyang Ming mengangguk. Kemudian, Ye Xuan menyingkir. Ouyang Ming melihat ke belakang kepergiannya dan menunjukkan senyuman. Dengan 3 pedang ini, 7 pedangku setidaknya telah menggandakan kekuatannya. Haha, dingin. Setelah mendapatkan 12 spar berikutnya, Ye Xuan dengan cepat kembali ke halamannya dan langsung menelannya. Hei, tuan rumah mendapat 1.200 poin untuk menelan poin. Hei, tuan rumah berhasil menembus ke awal ke-10 seni bela diri. 2 perintah sistem berturut-turut berbunyi, Ye Xuan terus tertawa, dan rencana peningkatannya sangat bagus. Namun, rencana peningkatan ini ada harganya. Awalnya, dia memiliki 1.500 poin untuk menelan poin. Sekarang hanya ada 1.200 poin untuk menelan poin, hanya cukup untuk membeli 2 pedang. Itu terlalu mengadu, dan jauh lebih mahal untuk menggunakan poin menelan dalam sistem fagositosis. Dan orang dewasa Ouyang masih ramah, kalau tidak mereka setidaknya akan kehilangan 30% hingga 40%. Ekspresi Ye Xuan sedikit tidak berdaya, dan dia terus berpikir, hei, 1.200 poin untuk menelan poin, kamu dapat membeli 2 pedang roh, kamu harus dapat mengubah 8 bagian bawah, setelah menelan, mungkin kamu dapat menerobos ke tengah seni bela diri ke-10. Memikirkan hal ini, ekspresi Ye Xuan mengembun, dan tiba-tiba sebuah kata muncul di benaknya. Ada uang, itu keren. Namun, dia tidak sebodoh itu, dia baru saja pergi tanpa waktu yang lama, tiba-tiba menerobos ke seni bela diri ke-10, pasti akan dicurigai oleh Ouyang Ming. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menunggu sampai besok untuk mengganti poin menelan dengan pedang roh, dan kemudian menjualnya kepada Ouyang Ming. Keesokan paginya, Ye Xuan langsung menemukan Ouyang Ming. Oh, Ye Xuan, bagaimana itu dianggap? Setelah Ouyang Ming melihat Ye Xuan, dia juga tersenyum. Tuan Ouyang, aku memikirkannya, dan aku akan menjual 2 pedang yang tersisa. Kata Ye Xuan, ada 2 lagi. Haha, biarkan aku melihatnya. Ouyang Ming sangat gembira, dia baru saja kehilangan 2 pedang. Saat ini, Ye Xuan secara langsung menggunakan lebih dari 1.000 poin-poin, dan mengubah 2 gaya berbeda dari produk berikutnya. Ouyang Ming memujinya dan berkata dengan puas, bagus sekali. Ini 8 dari spar produk berikutnya. Ye Xuan menerima spar itu, berterima kasih, orang dewasa Ouyang. Haha, terima kasih, bahkan di kota Nanlin, ada sangat sedikit artefak, dan aku hanya membutuhkannya. Ouyang Ming belum menyelesaikannya. Tiba-tiba, dia merasa ada yang tidak beres. Setelah dia merasakannya dengan hati-hati, dia berkata, Ye Xuan, wilayahmu. Ini, anak itu terlalu senang kemarin, tiba-tiba terbuka, membuka meridian, menerobos ke seni bela diri ke-10. Ye Xuan menjelaskan dengan cepat. Penjelasan ini dapat membuat Ouyang Ming tersadar. Dia mendengar bahwa setelah kematian mendadak, dia juga mendengar bahwa dia menerobos dalam hidup dan mati. Dia belum pernah mendengar tentang perpisahan yang bahagia. Ye Xuan benar-benar orang aneh. Bagus sekali. Sekarang kamu telah mencapai tingkat ke-10 dari seni bela diri, dan mereka sama dengan mereka berempat, maka salah satu dari 3 tempat, aku khawatir itu tidak lain adalah kamu. Ouyang Ming sangat senang, karena dia belum mengajarkan apapun kepada Ye Xuan, itu sepenuhnya adalah pujian dari yang terakhir. Tuan Ouyang, aku akan berusaha sekuat tenaga. Ye Xuan berkata dengan hormat, dia berbalik dan pergi. Ouyang Ming mengeluarkan 2 roh dan mengeluarkan 5 pedang dari cincin Qiankun. Yang menakjubkan adalah bahwa ke-7 pedang ini tiba-tiba kosong,
dan sementara itu, halaman itu adalah angin bersiul. Ketujuh pedang ini seperti orang gila, menebas, jika seseorang menyerbu ke dalamnya. Aku khawatir itu akan terkoyak-koyak. Di mana, pertempuran tujuh pedang benar-benar besar. Di wilayahku, aku hanya bisa bertahan selama 5 detik. Namun, pertempuran tujuh pedang ini memang kuat. Bahkan jika para prajurit di tengah roh sejati menerobos masuk, aku khawatir mereka tidak bisa keluar dengan utuh. Petik 2. Yesuan ini benar-benar orang yang mulia. Jika aku tidak melaporkan hal-hal tentang binatang buas itu kepada Kaisar, aku tidak akan memiliki begitu banyak batu permata, dan binatang buas itu juga berkat dia. Gumam Ouyang Ming. Yesuan, yang mendapat 8 batu permata penjualan berikutnya, bergegas kembali ke halamannya. Namun, kali ini, dia tidak melahap 8 batu permata yang mendasarinya, tetapi menelannya satu persatu. Hei, tuan rumah melahap batu permata yang lebih rendah dan mendapat 100 poin untuk menelan poin. Hei, tuan rumah melahap batu permata yang lebih rendah dan mendapat 100 poin untuk menelan poin. Hei, tuan rumah melahap batu permata yang lebih rendah dan mendapat 100 poin untuk menelan poin. Suara sistem terus terdengar di benak, dan spar di tangan Yesuan menghilang satu persatu. Setelah beberapa saat, 8 spar berikutnya ditelan olehnya. Nima, setelah menembus bobot ke-10 seni bela diri, pengalamannya telah meningkat pesat. Yesuan menggeram dalam hatinya, karena setelah 8 semak belukar ditelan, dia merasa bahwa dia belum tiba, dan masih ada jarak dari batas, dan diperkirakan sekitar 3 atau 4. Itu adalah kesalahan perhitungan. Tampaknya bahkan jika itu adalah melahap busur elang emas, itu tidak dapat menembus periode tengah ke-10 seni bela diri. Hei, aku memberitahu orang dewasa Ouyang bahwa itu sudah menjadi 2 artefak terakhir. Sepertinya aku harus mencari orang lain. Yesuan menggelengkan kepalanya dan keluar lagi. Sekarang dia memiliki lebih dari 900 poin, dan dia dapat membeli pedang-pedang. Ketika dia menjual beberapa hal lain, sudah tepat untuk menembus pertengahan ke-10 seni bela diri. Setelah beberapa saat, dia datang ke rumah lelang terbesar di kota Nanlin. Dikatakan bahwa ini adalah industri Kabupaten Nanlin. Namun, sebelum memasuki pintu, dia juga menyamar, mengenakan jas hitam dan mengenakan pertarungan besar. Dia hanya memperlihatkan 2 mata di tubuhnya, dan di belakangnya ada sebuah paket hitam panjang. Orang asing datang lagi. Salah satu pelayan di rumah lelang menyelinap dan tersenyum. Pejabat ini, apa yang Anda butuhkan? Saya ingin menjual sesuatu, bernilai jutaan emas, dan memanggil seseorang dengan berat. Sebuah suara berat terdengar, ini adalah efek dari Yesuan setelah mengganti manik-manik suara. Apa? Naik, jutaan emas. Pelayan di rumah lelang itu terkejut dan bergegas memanggil para eksekutif puncak rumah lelang itu. Dalam waktu singkat, pelayan itu membawa seorang lelaki tua, dan kemudian lelaki tua itu datang ke sebuah ruangan bersama Yesuan. Halo, apa namanya? Tanya lelaki tua itu sambil tersenyum. Yesuan terkejut. Dia menemukan bahwa lelaki tua itu memiliki atmosfer yang kuat, setidaknya militer seni bela diri jangka menengah ke-10. Aku datang untuk menjual barang, bukan untuk mencari teman. Yesuan mendengus dan mengambil bungkusan di belakangnya. Ketika lelaki tua itu melihat Yesuan, dia tidak berbicara omong kosong dan langsung membuka bungkusan itu. Kemudian dia terkejut. Dia masih ragu, tetapi setelah melihat pedang di depannya, dia tiba-tiba berseru, "Kamu ingin menjual pedang itu?" Petik 2. Ya, apakah roh ini kamu terima, atau tidak? Yesuan bertanya. Terima, tentu saja. Orang tua itu buru-buru berkata, harga pasar perangkat spiritual sekitar 3 juta. Apakah kamu tahu berapa banyak yang ingin kamu jual? Apakah kamu ingin menjualnya langsung kepada kami, atau Anda ingin membawanya ke pelelangan? Jual langsung, 3,5 juta. Yesuan tidak mau menjawab. Ini, orang tua itu ragu-ragu. Yesuan segera berkata, kamu harus menerima 3,5 juta, jika kamu mengikuti lelang, kamu pasti bisa mendapatkan. Dan, aku punya hal-hal lain. Memang, menerima roh benar-benar menguntungkan. Lagi pula, benda ini tidak ada di mana-mana. Oke, Dale, orang tua itu juga sangat segar, tetapi dia masih memeriksa roh itu dengan saksama. Ternyata itu adalah roh baru. Aku tidak tahu tangan mana yang berasal dari orang terkenal. Selain itu, siapa orang ini? Meskipun hati orang tua itu sangat ragu, tetapi Yesuan bersembunyi dengan sangat baik,
bahkan dia tidak dapat melihat kedalaman Yesuan. Oleh karena itu, dia menganggap Yesuan sebagai pembangkit tenaga spiritual sejati. Setelah memastikan bahwa pedang di tangannya adalah roh, orang tua itu meminta 3 spar yang lebih rendah dan 50 spar yang rusak. Yesuan mengambilnya dan kemudian melepaskan paket lain di belakangnya. Dalam paket ini, dia menghabiskan 200 poin untuk menelan poin untuk membeli obat mujarab. Baihualu yang dia gunakan sebelumnya memang bagus, tetapi hanya efektif untuk orang-orang di bawah seni bela diri ke-8. Jika seseorang terluka oleh seni bela diri berat ke-9, Baihualu tidak dapat melarutkan sisa kekuatan spiritual. Ketika lelaki tua itu melihat hal-hal ini, dia juga terkejut. Dia mengira Yesuan adalah keluarga besar yang telah dirampok, dan dia memiliki begitu banyak barang bagus. Setelah tinggal di rumah lelang selama beberapa saat, Yesuan, yang berpakaian hitam, langsung pergi. Kali ini, dia menghabiskan 700 poin untuk poin menelan dengan imbalan 5 spar yang lebih rendah. Saat ini, dia langsung menelan 4 spar produk berikutnya. Benar saja, setelah dia menelannya, dia juga mencapai awal seni bela diri ke-10. Hanya selangkah lagi, dia bisa menembus pertengahan seni bela diri ke-10. Ada satu yang tersisa, dan itu akan digunakan lagi. Yesuan meletakkan spar terakhir di ruang fagositosis dan kemudian menelannya saat itu berguna. Meskipun kendalinya terhadap kekuatan spiritual tidak buruk, tetapi dia akan menghadapi yang berikutnya, tetapi para talenta muda dari seluruh kekaisaran pasti akan bertemu dengan beberapa jenius yang luar biasa, jadi Anda harus meninggalkan pukulan balik. Sekarang, Yesuan masih memiliki lebih dari 600 poin-poin menelan, serta spar yang lebih rendah, dan busur elang emas senilai 3 atau lebih. Setelah acara tersebut, Yesuan juga kembali ke Ouyang. Sekarang, dia sangat percaya diri untuk memenangkan tempat, bahkan jika dia adalah putra Kabupaten Sangnanlin, dia tidak takut. Segera, 3 hari berlalu. Pada hari keempat, Ouyang Ming juga merekrut Yesuan ke lobi. Baiklah, saya akan mengumumkan ujian hari ini, tetapi ujian kalian berenam tidak sama. Ouyang Ming tiba-tiba mengambil tabung bambu dari cincin Qiankun dan memiliki 6 batang bambu di dalamnya. Setiap orang mengambil satu. Yesuan, kau yang pertama. Ouyang Ming berjalan ke depan Yesuan, dan yang terakhir mengambil satu. Hanya ada satu angka di tongkat bambu itu, 3. Kemudian, Ouyang Ming mengganti selembar perkamen. Ini adalah misimu, memburu King Kong yang kuat di kedalaman pegunungan ke-18 Lianyun, mengambil rambut putih dari 10 berlian yang kuat. Dan mencapai posisi yang ditentukan, menggali kotak besi yang terkubur di dalam tanah, dan mengambil token. Yesuan mengerutkan kening. Terakhir kali Ouyang Ming pergi ke pegunungan Lianyun 18, awalnya untuk mengubur token. Namun, saat ini, Yesuan tidak menyadari bahwa 5 orang lainnya menatapnya dengan tatapan aneh, terutama Deng Yang. Deng Yang, putra Wang dari Kabupaten Nanlin, seharusnya menjadi yang pertama mengambil, tetapi Ouyang Ming membiarkan Yesuan mengambil pompa pertama. Ini tidak mewakili hati Ouyang Ming, apakah posisi Yesuan lebih tinggi dari Deng Yang. Kemudian, 5 orang lainnya juga mengambil tongkat bambu mereka sendiri dan mendapatkan tugas masing-masing. Selain itu, kamu hanya memiliki 3 misi untuk 6 gulungan kulit domba ini, jadi kamu akan memiliki 1 lawan, tetapi sekarang kamu seharusnya tidak tahu siapa lawanmu. Ini adalah misimu, setiap misi adalah yang tercepat, dan 3 orang yang kembali ke sini akan menerima tempat yang direkomendasikan. Tentu saja, ini juga memakan waktu. Ini berlangsung selama sebulan. Jika 2 tugas tidak selesai dalam batas waktu, mereka akan digantikan oleh yang lain. Ouyang Ming berkata dengan sangat baik. Fan Jin dengan hati-hati melihat gulungan tugasnya dan bertanya, Tuan Ouyang, kalau begitu kita bisa pergi sekarang. Ya, aku bisa pergi sekarang, aku menunggumu di Ouyang. Ouyang Ming mengangguk. Ketika mendengar ini, seseorang segera membuka pintu, karena kali ini bukan siapa yang tidak menyelesaikan tugas, tetapi siapa yang menyelesaikan tugas lebih dulu. Adapun Yesuan, tentu saja dia akan pergi. Hari-hari ini, dia siap untuk pergi, siap untuk pergi. 6 orang dengan cepat meninggalkan Ouyang, dan kemudian pergi, termasuk Yesuan. Mereka semua menyembunyikan kulit domba dengan baik, yang lain tidak tahu apa misi mereka, dan tidak tahu siapa yang mengambil tugas yang sama dengan mereka. Yesuan melihat orang lain, dan kemudian dengan cepat meninggalkan kota Nanlin.
Dia telah mendengar bahwa beberapa keluarga memiliki monster yang dirancang khusus untuk bergegas, jadi dia tidak bisa tertinggal. Sekarang, dia adalah pejuang pertama dari seni bela diri ke-10, ditambah darah binatang buas dan darah macan tutul. Dia sangat percaya diri dan dapat tiba di misi terlebih dahulu. Setelah meninggalkan kota Nanlin, ia bergegas menuju pegunungan Lianyun 18. Dengan kecepatannya, diperkirakan akan memakan waktu 7 hari, dan yang lainnya diperkirakan memakan waktu setengah bulan. Dengan kata lain, ia tiba di lokasi misi beberapa hari lebih awal dari lawannya. Ini adalah keuntungan. Sekarang kecepatannya lebih cepat daripada saat ia datang ke kota Nanlin. Setelah hanya 3 hari, ia berlari ke kedalaman pegunungan Lianyun 18, pegunungan ke-18. Ia berhenti dan mulai mencari lokasi token pemakaman menurut peta di perkamen. Ia tiba di pegunungan Lianyun 18 lebih awal dari lawannya. Tentu saja, ia harus pergi mencari token terlebih dahulu, lalu pergi berburu dan membunuh King Kong, karena hanya ada satu token, dan ada banyak King Kong yang kuat. Namun, ketika ia tiba di gunung tempat perbendaharaan dikuburkan, ia mendengarkan dengungan gunung, dan tatapannya seperti kondensat. Tempat pemakaman asli dikuburkan adalah sarang King Kong. Yesuan mengambil busur elang emas langsung dari ruang fagositosis dan menatap gunung dengan bermartabat. Menurut petunjuk pada gulungan kulit domba, ia mengetahui bahwa surat itu dikubur di bawah pohon beringin di puncak gunung oleh Ouyang Ming, jadi ia berkata bahwa ia harus naik ke puncak gunung. Persyaratan lain dari misi tersebut adalah untuk mendapatkan rambut putih pada skala King Kong, dan monster semacam ini yang disebut King Kong secara alami adalah monster tingkat 10. Dan sangat kuat, dan dapat membuat orang menjadi saus daging. Prajurit seni bela diri berusia 10 tahun. Namun, ini masih merupakan hal yang mudah bagi Yesuan. Bagaimana Anda bisa mengimbangi kecepatan Yesuan? Tidak dapat mengimbangi, maka hanya dipukuli. Berteriak, Yesuan memegang busur elang emas dan memanjat dengan kecepatan kilat. Raungan, ada suara gemuruh di hutan pegunungan ini. Ini adalah aktivitas harian King Kong, dan tidak ada yang terjadi di sana. Namun, kecoa pada umumnya adalah King Kong tanpa pasangan. Yesuan telah memulai sarang King Kong yang kuat ini, sudah 10 menit, gunung ini masih besar, dan ada banyak racun, jadi Yesuan juga lebih berhati-hati. Namun, saat ini, raungan, tiba-tiba raksasa tertegun di telinga Yesuan, membuatnya melihat kondensat. Dengkuran ini tampaknya ada di sekitar sini. Jika aku menemukannya, maka aku akan datang menemuimu, King Kong, apa yang bisa kulakukan? Saat ini, Yesuan mencari masa lalu dengan suaranya. Segera, dia melihat orangutan putih berdiri di sebuah gua dengan palu yang meraung keras. Setelah melihatnya, Yesuan juga tak terhentikan, karena orangutan itu, pengingatnya terlalu besar, dan kedua lengannya diperkirakan 2 meter. Tidak masalah, berikan padaku. Yesuan langsung mengisi busur elang emas di tangannya, dan setelah membidiknya, tiba-tiba terlepas. Panggil, suara bantingan yang menusuk, roh-roh yang kuat, langsung menyapu di depan King Kong yang kuat ini. Boom, panah spiritual itu meledak terbuka, dan asapnya panjang, dan hanya King Kong ini yang menjerit. Yang membuat Yesuan heran adalah bahwa King Kong yang kuat ini ternyata tidak terluka, dan dia bergegas menghampirinya. Pertahanan yang kuat, Starbus tidak dapat mematahkan bulunya. Hati Yesuan diam-diam mendesah, dan Starbus telah dipelajari olehnya. Itu 8 seni bela diri, dan dengan busur elang emas, kekuatannya pasti dapat membunuh seni bela diri senjata berat ke-10 yang tidak dipertahankan. Namun, serangan seperti itu tidak dapat menghancurkan pertahanan King Kong yang kuat ini. Ibu, biarkan kamu mencicipi panah bintang berat ketiga. Kilatan cahaya Yesuan memancarkan hampir 100 poin melahap dan menukar hadiah ketiga bintang. Kemudian, dia baru saja membuka busur lagi, membidik King Kong yang kuat yang bergegas ke arahnya, dan menembakkan anak panah lainnya. Panggil, angin dan kecepatan anak panah ini jauh lebih besar dan lebih cepat. Binatang buas itu adalah monster, kecerdasannya tidak tinggi, dan binatang buas seperti Viking jarang dihindari. Ini hanya King Kong yang kuat tidak berkedip dan tidak bersembunyi, langsung meninju ke anak panah spiritual. Boom! Bintang yang meledak dan tinju King Kong yang kuat saling bertabrakan, tiba-tiba mengaduk ribuan gelombang udara. Ruang di area ini tampak terdistorsi, dan ada bau samar terbakar. Oh, biarkan kamu menelepon, keren diledakkan oleh Starbus.
Yesuan tiba-tiba membuka mulutnya dan tersenyum. Itu adalah panah Starbus terbesar ketiga yang cukup kuat untuk menghancurkan pertahanan King Kong. Tidak hanya itu, kulit King Kong juga banyak meledak, dan darah dari luka mengalir keluar. Darah King Kong ini sebenarnya berwarna hijau. Raungan, King Kong yang kuat ini sangat marah, dia kesepian dan kesepian, jadi dia ingin menggunakan dengkuran untuk menarik perhatian ibu King Kong. Tapi siapa tahu, itu bukan ibu, tetapi manusia. Dan manusia ini masih terluka. Tidak bisa dimaafkan. Namun, kemarahan tidak ada gunanya, dia masih meraung, tetapi Yesuan telah menembakkan bintang lain. Boom! Dengan kuat di dada King Kong, dampak yang kuat langsung memaksanya jatuh ke belakang. Hei, kamu sakit, mau hidupmu, coba keterampilan baruku. Yesuan mengangkat tangannya dan menarik busur elang emas. Kali ini, waktu baginya untuk mengumpulkan kekuatan spiritual jauh lebih lama. Sulit untuk melakukannya. Saya ingin memadatkan kekuatan spiritual penuh, dan kemudian menciptakan kembali King Kong yang kuat ini. Setiap seni bela diri berbeda. Kekuatan spiritual dari panah bintang yang kacau dan panah Starbus berbeda. Semakin banyak kekuatan spiritual yang dipadatkan, semakin kuat kekuatannya. Namun, kali ini, kekuatan spiritual Yesuan berada di luar jangkauan bintang berat ketiga. Kerusuhan-kerusuhan, berteriak. Saat jari-jari Yesuan dilepaskan, kekuatan spiritual yang dipadatkan secara instan berubah menjadi anak panah, tetapi setelah anak panah ditembakkan, ia terbagi menjadi 9. 9 jalan yang meledakkan bintang. Ini adalah seni bela diri yang baru saja dipelajari Yesuan. Tidak, ini bukan seni bela diri, tetapi aplikasi antara bintang dan bintang. Yesuan memiliki ide ini sebelumnya, tetapi dia mencoba berkali-kali, tetapi dia tidak dapat menggabungkan Starbus dan Starbolt. Tetapi kemudian dia menemukan bahwa dia melakukan lebih dari satu hal, karena sistem fagositosis dapat dipertukarkan. Kerusuhan ini juga menghabiskan 100 poin-poin melahap Yesuan, sangat mahal. Namun, itu pasti sepadan dengan uangnya. Ledakan, 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 suara serangkaian ledakan menyebar, dan King Kong yang kuat yang baru saja memanjat tiba-tiba jatuh. Anak panah berbentuk bintang berujung 9 telah meledakkannya hingga tak dapat dikenali, dan seluruh tubuh bagian atas penuh dengan daging dan darah. Kekuatannya cukup, tetapi konsumsinya terlalu besar. Kekuatan spiritual yang dikonsumsi pada satu waktu lebih besar daripada anak panah bintang berujung 10 ditambah 10 anak panah kacau. Yesuan dengan enggan menghela nafas, dan kemudian berjalan mendekat. Pada saat ini, tangannya telah memiliki pedang kelas atas. Raungan, King Kong yang kuat ini telah dipukul dengan keras dan hanya dapat mengeluarkan suara pelan. Pilihan yang wajar, pergilah. Yesuan berbisik, yaitu, sebuah pedang menusuk luka di dada King Kong yang kuat, menusuk jantungnya. Mati, itu sebanding dengan King Kong terkuat di pertengahan ke-10 seni bela diri. Itu mudah dibunuh oleh Yesuan. Pada saat ini, jika ada orang lain di sini, itu akan menjadi kejutan besar. Kemudian, Yesuan mencabut sehelai rambut khusus dari berlian yang kuat, dan kemudian menelan tubuhnya. Hei, tuan rumah menelan tubuh monster dan mendapat 3 poin untuk menelan poin. Hei, tangki darah binatang buas dinaikkan sedikit. Palung, mayat ini, bernilai 3 juta dan 2 perak. Jika kamu membunuh beberapa lagi, bisakah kamu meningkatkannya? Yesuan terkejut. Dia telah menelan beberapa monster tingkat 10 sebelumnya, tetapi kekuatannya lemah, paling banyak 1 atau 2 juta. Namun, King Kong yang kuat ini ternyata 3 juta. Haha, keren, temukan harta karun peningkatan. Yesuan sangat senang. Sekarang dia berada di tahap awal ke-10 seni bela diri, itu sudah mencapai rasa malu. Selama dia membunuh 2 atau 30, dia mungkin akan dapat menembus pertengahan ke-10 dari seni bela diri. Namun, saat ini dia langsung menelan bagian terakhir dari Spar. Hei, tuan rumah berhasil menembus pertengahan ke-10 dari seni bela diri. Untuk memburu King Kong yang kuat ini lebih cepat, Yesuan tidak ragu untuk memilih peningkatan. Saat ini, dia sudah setingkat dengan putra Kabupaten Nanlin. Dia berusia 16 tahun, dan Deng yang berusia 22 tahun. Usianya 6 tahun, tetapi dia adalah kelas. Di depan Yesuan, bahwa Deng yang bahkan tidak kentut. Namun Yesuan tidak bangga akan hal ini, karena ia akan berpartisipasi dalam kompetisi ibu kota kekaisaran.
16 patroli Kekaisaran Xuan yang mungkin sama dengan yang direkomendasikan. Biarkan Ye Xuan iri dengan para talenta muda yang tinggal di ibu kota Kekaisaran. Baiklah, mengetahui kekuatan King Kong, langkah selanjutnya sederhana. Cari tokennya dulu. Saat ini, Ye Xuan terus menanjak. Setelah menerobos ke tengah 1/10 seni bela diri, kekuatan spiritualnya telah meningkat satu tingkat, sehingga kekuatan dan kecepatan kerusuhan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelah terobosan, ia bertemu dengan King Kong yang kuat kedua, tetapi kali ini, ia hanya menggunakan kerusuhan-kerusuhan, ia membunuh satu-satunya King Kong, dan bahkan pisaunya tidak digunakan. Hei, tuan rumah menelan tubuh monster dan mendapat 3 poin untuk menelan poin. Hei, tuan rumah menelan tubuh monster dan mendapat 3 poin untuk menelan poin. Hei, tuan rumah menelan tubuh monster dan mendapat 3 poin untuk menelan poin. King Kong dewasa yang kuat, kekuatannya serupa, jadi tubuhnya disatukan menjadi 3 titik untuk menelan poin. Ye Xuan belum naik ke puncak gunung, ia telah membunuh lebih dari selusin King Kong yang kuat, memperoleh 50 poin untuk menelan poin, dan juga memperoleh rambut putih unik dari 10 berlian yang kuat. Untuk meningkatkan efisiensi, ia menghabiskan puluhan poin untuk melahap poin dan menukar sebotol ramuan obat yang cepat pulih. Ia memiliki 100 bunga, pemulihan kekuatan fisik dan kekuatan spiritual, dan dengan sebotol ramuan obat ini, ia dapat membunuh dengan baik. Setelah membunuh lebih dari 30 King Kong yang kuat, ia akhirnya mencapai puncak gunung. Apakah itu pohon beringin? Puncak gunung agak sepi, jadi Ye Xuan melihat pohon beringin tertinggi dan terbesar. Sekilas, saat ini, ia terbang melewatinya. Ada batu besar di bawah pohon beringin. Menurut petunjuk pada gulungan kulit domba, kotak besi dengan token dikubur di bawah batu besar. Ye Xuan berlari dan menendang batu itu dengan satu kaki, lalu ia menggalinya dengan tangan. Benar saja, di bawah batu itu terkubur sebuah kotak timah. Ye Xuan langsung membukanya, di dalamnya tergeletak sebuah token perunggu. Ouyang, setelah melihat token ini, Ye Xuan juga terkejut, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang, karena token ini bukanlah token inspeksi kekaisaran, tetapi token rumah Ouyang. Tuan Ouyang benar-benar menghargai saya. Saya bahkan menyerahkan inspeksi kekaisaran kepada saya sebagai token. Jika saya mengambil token inspeksi untuk membuat keributan, maka itu adalah dia. Tanpa disadari, posisi Ouyang Ming dalam pikiran Ye Xuan juga telah membaik. Sejak dia mendapatkan token itu, Ye Xuan tidak berhenti dan segera pergi. Ada 2 lokasi target pada gulungan kulit domba. Total ada 2 token. Gunung di bawah kakiku relatif dekat. Jika lawanku ingin mengalahkanku, aku harus pergi ke tempat lain untuk mendapatkan token. Sepertinya waktuku masih relatif cukup. Ye Xuan turun gunung dan memikirkannya. Dia memperkirakan bahwa dia telah memimpin selama 3 hari dalam perjalanan sendirian, dan dia harus pergi 3 hari lebih dulu, dan dia mengambil token dari target pertama. Pihak lain ingin menyelesaikan tugasnya, kecuali dia mengambil token darinya. Jika tidak, itu hanya akan terus menembus pegunungan ke-18. Diperkirakan akan memakan waktu 1 atau 2 hari lagi. Oleh karena itu, dia mungkin punya waktu seminggu untuk membunuh monster yang ditingkatkan. Segera, dia memulai pembunuhan yang panjang. Sekarang dia memiliki kerusuhan pasukan yang kejam yang dapat membunuh monster tingkat 10. Dia dapat mengambil nyawa King Kong yang kuat setiap kali dia memulai. King Kong yang kuat memiliki 3 poin untuk melahap poin, dan di gunung ini, ada beberapa ribu King Kong, jadi Ye Xuan sangat senang. Namun, dia tiba-tiba teringat bahwa dia bisa mendapatkan lebih banyak waktu. Bagaimana aku bisa begitu bodoh, pergi ke tempat kedua dan mengambil token lainnya, maka lawanku tidak dapat menyelesaikan tugas kecuali aku mengambil token dariku. Saat ini, Ye Xuan dengan cepat turun gunung dan menuju lokasi lain. Setelah menghabiskan 1 hari, dia tiba di tempat kedua secara langsung. Jika itu orang lain, aku mungkin akan menghabiskan 2 atau 3 hari. Yang terpenting, lokasi kedua ini jauh lebih berbahaya daripada Gunung King Kong, sementara tokennya ada di puncak tebing. Jika itu adalah prajurit biasa, memanjat tebing bukanlah masalah, tetapi ada banyak racun di tebing, seperti laba-laba beracun, dan nilainya tidak rendah, setidaknya itu adalah monster tingkat 7. Jika Anda ingin memanjat, saya khawatir itu akan dihapuskan, usaha. Saya tidak menyerang Laozi, dan tebing itu hanya beberapa puluh meter. Saya seharusnya tidak menjadi masalah jika saya memanjat.
Ye Xuan segera membuat keputusan. Bagi kebanyakan orang, tebing ini adalah mimpi buruk, tetapi bagi Ye Xuan, tebing ini tidak terlalu sulit. Hanya butuh 10 menit, dan Ye Xuan memanjat ke puncak tebing. Benar saja, ada kotak timah. Ye Xuan berjalan mendekat, membuka kotak besi, mengambil token-token lain, lalu turun. Sekarang, 2 token misi ini ada pada saya, selama saya kembali ke kota Nanlin dalam waktu yang ditentukan. Hati Ye Xuan menghela nafas lega, lalu langkah selanjutnya adalah rencana peningkatannya. Butuh 1 hari lagi, dia bergegas kembali ke sarang King Kong, dan kemudian mulai membunuh. Seorang King Kong yang kuat 3 poin menelan poin, 10 King Kong yang kuat adalah 30 poin, 100 adalah 300 poin, jika gunung dibantai, saya khawatir akan ada 1000 poin menelan. Namun, pada hari ketiga ketika Ye Xuan kembali ke sini, tiba-tiba 2 orang memasuki gunung. Ajin, ada banyak King Kong yang kuat di gunung ini. Bahkan jika itu aku, berhati-hatilah. Kamu harus mengikutiku. Seorang pria parubaya berkata kepada seorang pria muda. Ayah, jangan khawatir, aku juga menerobos ke tingkat ke-10 seni bela diri. Itu masih bukan masalah bagi King Kong terakhir. Pria muda itu berkata, pria muda ini sebenarnya adalah penggemar Fan Jin, yang merupakan lawan dari misi Ye Xuan. Pria parubaya ini adalah ayah dari Fan Jin, Fan Yuan, kepala keluarga Fan kota Nanlin. Hei, jangan terlalu tinggi, ikuti aku. Fan Yuan mendengus, memegang pedang di tangannya dan mulai dengan hati-hati naik gunung. Jika Ye Xuan ada di sini saat ini, itu akan sangat aneh, tetapi tempatnya yang aneh, saya khawatir itu bukan Fan Jin, tetapi Fan Yuan. Jika akurat, itu adalah senjata yang dipegang Fan Yuan. Karena, senjata ini di tangan Fan Yuan, ia membelinya dengan harga mahal, dikatakan sebagai orang misterius yang dijual ke rumah lelang. Fan Yuan dapat pergi ke kompetisi ibu kota kekaisaran untuk Fan Jin, dan ia juga membeli instrumen khusus untuknya. Setelah ia membantu Fan Jin untuk menyelesaikan tugas, ia akan memberikan roh ini kepada Fan Jin, sehingga kekuatan Fan Jin akan meroket. Keduanya mulai mendaki gunung. Kecepatan perjalanan mereka sangat lambat, karena Fan Yuan baru berada di tengah-tengah 1/10 dari seni bela diri. Meskipun dia memegang pedang, jika dia bertemu dengan beberapa King Kong yang kuat pada saat yang sama, dia masih dalam bahaya. Namun, mereka berjalan selama hampir 1 jam, tetapi mereka tidak menemukan King Kong yang kuat, yang membuat mereka bertanya-tanya. Ayah, apakah kamu sudah memutuskan untuk datang ke sini sebelumnya? Fan Jin bertanya dengan cara yang aneh, dan mengeluarkan gulungan kulit domba dan melihatnya. Ya, token itu ada di puncak gunung. Sial, tahun lalu aku pergi ke tim berburu keluarga untuk membunuh beberapa King Kong yang kuat. Pada saat itu, aku juga membawa kembali, itu milik keledai yang kuat untuk memberimu tubuh, kamu lupa. Fan Yuanyi mengalihkan pandangannya, tetapi sebenarnya hatinya tidak yakin, karena sebelumnya, dia juga bertemu dengan 3 King Kong yang kuat, seluruh tim pemburu hampir menghilang. Tetapi kita telah pergi selama lebih dari 1 jam, kita belum melihat King Kong yang kuat, dan bahkan dengkurannya belum terdengar, apa yang terjadi? Fan Jin bertanya dengan tidak jelas. Mungkin King Kong yang kuat itu telah mengejar gunung untuk pergi. Fan Yuan juga tidak jelas. Mereka berjalan sebentar, raungan. Akhirnya, teriakan langit bergetar dan wajah kedua pria itu akhirnya berubah. Haha, itu memang dengkuran King Kong, pergi, bawa kamu untuk mengambil rambut putih pertama, dan kemudian potong, itu nya dan berikan kamu tubuh. Fan Yuan tertawa beberapa kali dan langkah kakinya tidak bisa menahan diri untuk tidak mempercepat. Namun, mereka berjalan sebentar, tetapi mereka mendengar suara lain. Boom, 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 serangkaian 9 suara keras menyebar, dan kaki Fan Yuan adalah yang berikutnya, dan mereka saling memandang. Suara macam apa ini? Apakah seseorang sedang bertarung dengan King Kong? Fan Jin bertanya dengan aneh. Diperkirakan, pergi lihat. Fan Yuan berkedip. Mereka yang dapat memasuki gunung ini setidaknya adalah kelas berat ke-10 dari seni bela diri. Dia adalah seni bela diri jangka menengah ke-10 dan memegang beberapa upacara. Bahkan jika dia menghadapi puncak ke-10 dari seni bela diri, dia tidak takut. Dia melakukan banyak pembunuhan dan harta karun, dan setiap panen sangat bagus. Raungan. Pada saat ini, ada suara King Kong lainnya. Di sini,
Fan Yuan mendengarkannya dan segera menerapkan tubuhnya ke seni bela diri untuk mengejar ketinggalan. Fan Jin juga bergegas untuk mengikutinya. Namun, ketika mereka tiba di sekitarnya, mereka tiba-tiba menemukan bahwa tidak ada King Kong yang kuat, hanya satu orang yang menghadapi mereka. Bau darah, ada darah di tanah, ada pertempuran di sini. Alis Fan Yuan berkerut. Entah mengapa, pemandangan ini membuatnya merasa sedikit khawatir. Bagaimana punggung orang ini, seberapa familiar? Fan Jin menatap pria yang menghadapnya, dan dia bertanya-tanya. Saat itu, pria yang menghadapnya tiba-tiba berbalik. Setelah Fan Jin melihat wajah orang ini, dia melihat sekeliling dan berseru, Ye Xuan. Dia tidak menyangka akan bertemu Ye Xuan di sini. Jadi, Ye Xuan adalah orang lain dalam tugas ini. Namun, yang tidak dia mengerti adalah mengapa Ye Xuan ada di depannya. Ye Xuan, bagaimana kamu bisa ada di sini? Fan Jin tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Oh, ini saudara Fan, apakah kamu lupa, kita memiliki 6 orang, hanya 3 tugas, aku di sini, tentu saja aku melakukan tugas. Ye Xuan berbalik dan menatap Fan Jin, dan pada saat yang sama, dia berkata dalam hatinya, semoga beruntung, tubuh cukup beruntung untuk mendapatkannya lebih awal, jika tidak, itu akan ditemukan. Aku tahu, untuk mengatakan, kamu adalah lawanku. Kapan kamu tiba? Fan Jin bertanya-tanya. Ye Xuan membuka mulutnya dan tersenyum dan menjawab, aku datang sangat awal, bagaimana? Tidak mungkin, tapi aku menunggangi monster tingkat 8, bagaimana kau bisa mendahuluiku? Fan Jin tidak dapat mempercayainya. Oh, maaf, aku duduk di tengah ledakan monster tingkat 9. Ye Xuan berkata dengan santai. Apa? Fan Jin dan Fan Yuan terkejut. Binatang iblis tingkat 8 itu menginjak angin, atau keluarga Fan sulit ditangkap, dan Ye Xuan sebenarnya memiliki tunggangan monster tingkat 9, dan itu masih monster terbang, bagaimana ini mungkin? Dengan monster terbang, dia bisa terbang langsung ke puncak gunung dan mengambil token. Fan Jin berpikir dan bergerak, Ye Xuan, apakah kau telah mengambil token di puncak gunung? Tidak buruk, Ye Xuan mengangguk. Kau, Fan Jin sedikit marah, karena ia sangat sulit untuk datang ke sini, tetapi ia dijemput terlebih dahulu oleh Ye Xuan. Yang terpenting adalah tugas ini lebih baik daripada siapa yang akan menyelesaikan tugas lebih cepat. 10 helai rambut putihmu juga telah dikumpulkan. Fan Jin bertanya lagi. Ada sebuah token cahaya, dan Ye Xuan tidak berguna untuk kembali. Ia juga membutuhkan 10 helai rambut emas unik pada King Kong. Ya, tangan Ye Xuan menyelinap ke dalam pelukannya dan meraih seikat helai rambut putih. Melihat ini, fajar Fan Jin juga merupakan kilatan, yang dicampur dengan mesin pembunuh. Ye Xuan sekarang telah menyelesaikan tugasnya, jadi selama ia kembali ke kota Nanlin, maka ia akan gagal. Selain itu, Ye Xuan juga memiliki tunggangan terbang, yang lebih cepat darinya, jadi ia akan pergi ke lokasi lain untuk mengambil token kedua, saya khawatir itu tidak akan disimpan. Saat ini, ia hanya memiliki satu cara, dan itu adalah membunuh Ye Xuan. Fan Yuan, yang berada di sebelah Fan Jin, menyadari hal ini, tetapi dia masih memiliki keraguan di dalam hatinya. Dia bertanya, Ajin, Ye Xuan, bagaimana aku tahu bagaimana menjadi akrab? Ayah, dialah yang telah melenyapkan Fan Yue. Fan Jin menjawab. Setelah pengingat seperti itu, Fan Yuan segera menjawab. Ternyata kamu, yang menghapus keponakanku, tetapi aku ingat bahwa saudara laki-lakiku yang kedua telah mengirim seorang guru untuk membunuhmu. Oh, membunuhku. Ye Xuan berpura-pura sedikit terkejut, aku tidak tahu, aku belum pernah bertemu dengannya. Meskipun dia membunuh para guru dari keluarga Fan, itu tetap tidak baik untuk dilakukan, kecuali dia yakin untuk menghancurkan keluarga Fan. Ya, dalam hal ini, selama kamu membunuhmu, aku akan dapat pergi ke kompetisi ibu kota kekaisaran dan lebih membalas dendam untuk keponakanku. Fan Yuan berkata, tiba-tiba mengencangkan pedang di tangannya. Ya, Ye Xuan tersenyum ringan dan tiba-tiba menemukan tempat yang aneh. Dalam hati, dia berkata, hei, bukankah pedang itu yang dijual ke rumah lelang sebelumnya? Ternyata itu dibeli oleh Fan, kan, itu bisa didaur ulang. Pada saat ini, Fan Jin juga berteriak, Ye Xuan, selama kamu menyerahkan tugas dan membunuh tunggangan terbangmu, aku akan meminta ayahku untuk mengampunimu seumur hidup, paling-paling menghapus kultivasimu, bagaimana? Dia tidak baik dan lembut,
tetapi karena Fan Yue memiliki liburan bersamanya sebagai anggota keluarga, jadi dia tidak bisa menembak Fan Yue. Dan Ye Xuan menghapus Fan Yue, tetapi itu secara tidak sengaja membantunya untuk membenci. Hanya bercanda, aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu membunuhmu, aku dapat mempertimbangkan untuk memberimu kehidupan. Ye Xuan tampak meremehkan. Dia dan Fan Yuan terpisah 20 meter, jadi mereka tidak bisa merasakan kekuatan Fan Yuan, tetapi dia memahami bahwa hanya ada dua elit spiritual sejati di kota Nanlin. Yang satu adalah Raja Kabupaten Nanlin, dan yang lainnya adalah Inspeksi Kekaisaran Ouyang Ming. Oleh karena itu, ayah Fan Jin tidak mungkin menjadi pusat kekuatan spiritual sejati. Selama itu bukan lingkungan spiritual sejati, mengapa dia takut? Selain itu, dia masih dapat melaporkan balas dendam hari itu. Baiklah, karena kamu begitu bodoh, jangan salahkan aku. Ayah, aku akan membunuhnya. Fan Jin berkata dengan dingin. Itu sangat sombong, aku benar-benar tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Meskipun hati Fan Yuan dapat dilihat oleh Ouyang Ming, tetapi kesombongan Ye Xuan hanya seni bela diri berat ke-9. Ini hanya beberapa bulan, dia tidak percaya bahwa Ye Xuan dapat membuat gelombang besar. Dalam perkiraannya, Ye Xuanting adalah seni bela diri berat ke-9. Namun, dia tiba-tiba menghentikan Fan Jin dan menyerahkan pedang patah di tangannya kepada Fan Jin. Dia berkata, "Ajin, pedang patah ini akan diberikan kepadamu cepat atau lambat. Hari ini, kamu akan menggunakan pedang ini untuk menjadi pedang balas dendam." Bagus. Fan Jin mengambil alih pedang itu. Meskipun dia tidak ingin membalas dendam pada Fan Yue, tetapi tidak membunuh Ye Xuan, dia mungkin akan disingkirkan, jadi hanya satu orang di antara dia dan Ye Xuan yang bisa hidup. Apakah kamu yakin bahwa kamu akan membunuhku, bukan ayahmu? Ye Xuan menatap Fan Jin, mulutnya sedikit miring. Nada bicara yang besar, karena kamu benar-benar mencari kematian, maka kamu akan terpenuhi. Fan Jin mendengus, dan ketika Ye Xuan melumpuhkan penjaganya, dia ingin melupakannya, sekarang dia akan mengganti nama itu. Menjaga balas dendam, Fan Yuan menatap tatapan Ye Xuan yang ringan, dan hatinya sangat bingung. Dia segera mengingatkan, "Ajin, jangan santai menghadapi setiap musuh." "Ya, ayah." Fan Jin mengangguk, lalu dia mengambil pedang patah itu dan berjalan menuju Ye Xuan. Ye Xuan menatapnya perlahan berjalan ke arahnya, tersenyum, dan berkata, "Aku tidak ingin peduli padamu, tetapi jika kamu benar-benar mati, maka aku akan memenuhimu." Panggil, seorang penembak jitu menerobos udara. Fan Jin, seni bela diri tingkat ke-10 awal, ditambah dengan pedang-pedang, serangannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia bergegas ke Ye Xuan. Bahkan jika itu adalah seni bela diri dari puncak ke-9 seni bela diri, dalam menghadapi rasa malu ini, saya khawatir saya hanya bisa menonton trik saya sendiri. Namun, rasa malu ini sangat lambat di depan Ye Xuan. Panggil, tubuh Ye Xuan bergerak sedikit, tetapi dia lolos dari serangan ganas ini. Apa? Fan Jin terkejut dan mengangkat tangannya lagi. Rasa malu ini, tepat di wajah Ye Xuan, tetapi secara mengejutkan melewati masa lalu. Bayangan, kali ini, Fan Jin bahkan lebih terkejut, dia buru-buru melihat dan menemukan Ye Xuan di samping. Pada saat ini, tangan Ye Xuan memegang busur panjang berwarna emas. Tiba-tiba, tangan kanan Ye Xuan terlepas, dan tiba-tiba ia melepaskan anak panah. Anak panah ini terbagi menjadi 9 di udara, yang masing-masing seperti kilat, dan langsung melesat ke arah Fan Jin. Salah satunya melesat menembus jantung Fan Jin, dan yang lainnya menembus dahinya hingga berdarah. Fan Jin mati. Ia tidak menyangka, ia akan dibunuh oleh orang-orang, dan ia tidak mati dalam kontes kaisar. Ia meninggal sebagai seorang anak muda yang 5 atau 6 tahun lebih muda darinya. Fan Jin, yang memegang pedang patah, telah berubah menjadi mayat dan jatuh ke belakang. Pada saat ini, tiba-tiba ada sosok yang menjarah dan mengambil pedang air yang patah di tangannya, itu adalah Ye Xuan. "Ajin." Setelah Fan Yuan selesai berbicara, ia juga marah. Putra satu-satunya telah terbunuh. Pada saat itu, ia bergegas menuju Ye Xuan dengan tangan kosong. "Tang, hentikan lengan." Di dalam hati Ye Xuan, ia menyeret gambar sisa dan mencabutnya ke Fan Yuan. "Hei!" Dia menembak dada Fan Yuan dan menerbangkannya. Kemudian, senjata di tangannya berubah lagi. "Panggil, panggil, panggil."
9 jalan manusia dingin melintas, Fan Yuan langsung tertembak ke saringan, dan langsung jatuh. Bahkan jika dia memiliki pedang roh, itu bukan lawan Ye Xuan. Bagaimanapun, pedang-pedang hanya dapat meningkatkan kekuatan serangan dan tidak dapat meningkatkan kecepatannya. Kecepatan Ye Xuan sudah terlalu cepat untuk dibayangkan, kecuali jika itu adalah prajurit dari puncak ke-10 seni bela diri, dan menggunakan 10 seni bela diri, atau seni bela diri spiritual, tentu saja, itu juga bisa menjadi prajurit spiritual sejati. Kalau tidak, jangan ingin mengikutinya setelah kedua ayah dan anak Fan Yuan dan Fan Jin meninggal. Ye Xuan juga mencari beberapa saat di tubuh mereka, tetapi tidak mendapatkan banyak hal baik. Kemudian, dia menguburkan kedua orang itu, untuk berjaga-jaga. Sekarang lawan misinya sudah mati, dia bahkan tidak terlalu cemas. Dia bisa menunggu hingga lebih dari 20 hari untuk kembali ke kota Nanlin, asalkan tidak lebih dari sebulan. Selanjutnya, dia tinggal di gunung dan memburu King Kong. Kekuatan spiritual dan titik menelan di tubuhnya juga terus meningkat. Lebih dari 20 hari kemudian, di bawah pohon beringin di puncak gunung, seorang pemuda berbaring miring dan tampaknya sedang tidur. Pemuda ini adalah Ye Xuan. Selama lebih dari 20 hari, dia berlari gunung beberapa kali dan membombardir King Kong yang kuat. Dia dengan hati-hati menghitungnya, totalnya 563, dan 563 King Kong yang kuat. Ini adalah angka yang sangat mengerikan. Bahkan jika itu adalah seni bela diri ke-10 dari seni bela diri dengan pedang-pedang, saya khawatir itu tidak dapat dilakukan dalam waktu 20 hari, kecuali jika itu adalah lingkungan spiritual sejati. Pada saat yang sama, lebih dari 500 King Kong yang kuat juga memberi Ye Xuan sejumlah besar titik menelan. Pada saat ini, titik menelannya telah menembus 2000 level. Tidak hanya itu, tetapi wilayahnya juga telah mencapai ke-10 di tengah seni bela diri. Hanya selangkah lagi, dia dapat memasuki puncak ke-10 seni bela diri. Sebenarnya, dia sudah bisa menerobos, tetapi untuk mempertahankan kekuatannya, dia meletakkan sebagian tubuh King Kong yang kuat di ruang melahap, dan tiba-tiba menelan ketika dibutuhkan, dan kemudian maju. Tiba-tiba, Ye Xuan, yang sedang beristirahat di bawah pohon beringin, membuka matanya. Dia menguap dengan nyaman dan meregangkan pinggangnya. Dia berkata pada dirinya sendiri, sudah fajar, saatnya untuk kembali ke kota Nanlin. Dia memilah-milah paket, dan dia berdiri dan bergegas ke kaki gunung. Gunung ini telah dibantai olehnya, tidak hanya King Kong dengan penuh semangat, tetapi bahkan monster lain telah dihancurkan olehnya. Kamu harus cepat. Ye Xuan, yang datang ke kaki gunung, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Itu adalah hal yang paling membosankan untuk terburu-buru. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat satu hal. Benar, aku telah menelan poin dalam 2000 poin, cukup untuk menaikkan darah macan tutul atau darah bunga ke darah perantara, biarkan aku mencoba. Ye Xuan memikirkan sebuah gerakan. Tuan rumah saat ini tidak dapat mengintegrasikan darah perantara. Jika dipaksa untuk bergabung, itu dapat menyebabkan batas jatuh atau meledak. Apakah itu dibeli? Setelah mendengar perintah sistem, Ye Xuan terkejut lagi. Dia sudah berada di tengah-tengah ke-10 seni bela diri. Masih mustahil untuk memadukan darah perantara. Apakah sulit untuk menunggunya menerobos ke alam spiritual sejati? Tidak hanya darah macan tutul, tetapi juga darah bunga, jadi dia hanya bisa menghitung. Yah, kamu tidak bisa menebusnya dulu, kembalilah ke kota Nanlin dulu. Ye Xuan menggelengkan kepalanya, dan itu langsung menghilang ke tempatnya. Beberapa hari kemudian, Ye Xuan akhirnya kembali ke kota Nanlin. Hanya butuh 27 hari sejak dia meninggalkan kota Nanlin. Dia bergegas ke Ouyang, dan kemudian menemukan Ouyang Ming. Tuan Ouyang, aku kembali. Ye Xuan akan mengeluarkan 10 rambut putih King Kong dan salah satunya. Ouyang Ming sedikit terkejut dan bertanya, mengapa kamu kembali begitu terlambat? Menurut perkiraanku, kamu bisa menyelesaikannya dalam waktu setengah bulan. Dia telah melihat kecepatan Ye Xuan sebelumnya, begitu cepat, jadi ada perkiraan seperti itu. Aku menemui sedikit masalah, tetapi aku juga menemui petualangan, jadi sudah terlambat. Ye Xuan tersenyum. Untungnya, Fan Jin, yang melakukan tugas yang sama denganmu, belum kembali, kalau tidak, kau akan disingkirkan. Tunggu, wilayah kekuasaanmu. Ouyang Ming berkata bahwa setengah dari itu adalah ketika dia tiba-tiba bangkit dan berjalan ke sisi Ye Xuan dan berseru, apakah kau menerobos? Ya,
Anak itu memiliki petualangan, menelan beberapa buah yang tidak diketahui, dan menerobos. Ye Xuan dengan santai menemukan alasan lain. Keberuntungan anakmu benar-benar bagus, tetapi kau benar-benar berani. Jika kau tidak tahu apa-apa, kau berani memakannya. Hati-hati nanti, jangan sampai kau diracuni. Ouyang Ming memutar matanya, dia tidak ingin Ye Xuan mati di tengah jalan. Ya, orang dewasa Xie Ouyang yang mengajari. Ye Xuan dengan hormat membalas sebuah kalimat, dalam hati diam-diam berkata, aku tidak diracuni oleh orang tua itu, selama aku tidak segera diracuni, darah bunga dapat mendetoksifikasi, takut canggung. Baiklah, kau telah menyelesaikan misi dan memenangkan kuota. Bulan depan, kau akan menemaniku ke ibu kota kekaisaran. Sebelum itu, aku akan secara pribadi mengajarimu. Ouyang Ming berkata, ya, Tuan Ouyang. Ye Xuan tiba-tiba bertanya, ya, Tuan Ouyang, dua tugas lainnya juga sudah selesai. Ya, hal pertama yang harus dilakukan adalah Deng Yang, lalu Guyi, dan terakhir Sang Yuxiang. Namun, Guyi dan Sang Yuxiang adalah tugas yang sama, dan kalian kembali dalam waktu yang ditentukan, sehingga Sang Yuxiang telah dieliminasi. Ouyang Ming menjawab. Ye Xuan mengangguk tanpa suara. Tampaknya ketiga tempat telah ditetapkan, Wang Zizi Kabupaten Nanyang Deng Yang, Bujiazi Kota Beifeng Guyi dan Ye Xuan. Kemudian, Ye Xuan langsung pergi. Muda itu baik, meridian tidak tetap, potensi tidak sepenuhnya digali, dan mudah untuk ditembus. Ouyang Ming meratapi sebuah kalimat. Ketika prajurit mencapai usia 25 tahun, meridian akan terbentuk, dan kemudian kecepatan kultivasi akan sangat berkurang. Di masa depan, itu akan tergantung pada akumulasi-akumulasi. Meskipun Ouyang Ming adalah alam spiritual sejati, itu hanya tahap awal. Dia tahu bahwa dia memiliki beberapa pon dan dua. Masih menjadi masalah apakah dia dapat menerobos ke puncak roh sejati dalam hidupnya. Dan Ye Xuan, pada usia 16 tahun, adalah seni bela diri menengah ke-10. Ouyang Ming memperkirakan bahwa dalam 2 tahun terakhir, Ye Xuan mungkin dapat menerobos ke roh sejati. Mengapa begitu banyak orang yang akan berjuang untuk seorang jenius dan mengembangkan orang yang kuat? Ini adalah hal yang sangat memuaskan. Selain itu, Ouyang Ming merekomendasikan Ye Xuan untuk berpartisipasi dalam kompetisi ibu kota kekaisaran. Jika Ye Xuan menonjol dalam kompetisi dan terlihat oleh pejabat dinasti dan bahkan kaisar, dia juga akan naik. Jika Ye Xuan akan menjadi jenderal kota, divisi nasional, dan sebagainya. Pada bulan berikutnya, Ouyang Ming juga secara pribadi mengarahkan Ye Xuan. Ayah Deng Yang adalah Raja Kabupaten Nanlin, dan Wang Benlai dari Kabupaten Nanlin adalah pusat kekuatan spiritual yang sebenarnya, jadi wakil Deng Yang adalah orang yang sama. Ouyang Ming tidak peduli dengan Deng Yang ini, karena Deng Yang ini diberikan kepadanya oleh Kabupaten Nanlin, dan Ouyang Ming telah berutang budi kepada Kabupaten Nanlin, jadi dia mengambilnya. Namun, Ye Xuan dan Na Guyi sangat disayangi bulan ini. Anda harus tahu bahwa ini adalah orang spiritual sejati, dan dia dibimbing oleh orang spiritual sejati. Berapa banyak orang yang memimpikannya ini? Banyak seni bela diri Guyi yang kurang terampil, setelah dijelaskan oleh Ouyang Ming, tiba-tiba menjadi jelas. Bahkan Ye Xuan juga sama, namun, Ouyang Ming tidak memberi mereka hal-hal substantif apapun, hanya sekadar membimbing mereka. Pada saat yang sama, dalam proses bimbingan, Deng Yang juga mempelajari ranah Ye Xuan, dan segera menatap Ye Xuan dengan tatapan tabu, yang juga mengandung sedikit kebencian. Putra Wang Kabupaten Nantang, yang berada di aula, benar-benar dipukuli oleh orang-orang, dan dia masih hancur. Jika pingsan, saya khawatir itu akan menyebabkan keributan. Anda harus tahu bahwa Raja Kabupaten Nanlin lahir setelah Deng Hai menembus roh sejati. Artinya, ketika Deng Yang lahir, konstitusinya lebih kuat daripada yang lain. Ini adalah warisan darah. Namun, karena hubungan Ouyang Ming, Deng Yang masih tidak berani tahu bagaimana dengan Ye Xuan, tetapi hanya sesekali mengungkapkan sejumlah permusuhan. Waktu sebulan, itu akan segera berlalu. Dalam bulan ini, meskipun ranah Ye Xuan belum meningkat, efektivitas tempurnya telah meningkat pesat. Selain membimbing Guyi, Ouyang Ming sebagian besar ditempatkan pada Ye Xuan. Ye Xuan adalah kartu Ouyang Ming. Ouyang Ming menghitung waktu, lalu ia merekrut kereta monster, bersama Ye Xuan 3 orang bergegas ke Kaisar Suanyang.
Monster ini adalah baju besi-besi, monster tingkat 10. Monster tingkat ini, saya khawatir hanya roh sejati Ouyang Ming yang bisa menjinakkannya. Namun, bahkan jika itu adalah monster tingkat 10, akan memakan waktu 10 hari untuk mencapai ibu kota kekaisaran. Pada saat keberangkatannya, Ouyang Ming juga memberi Ye Xuan salinan informasi. Ini adalah informasi yang ia kumpulkan. Di antaranya adalah rekomendasi inspeksi lain dan informasi beberapa kaisar. Apa, benar-benar spiritual? Ye Xuan meliriknya dan benar-benar terkejut. Di antara orang-orang yang berpartisipasi dalam kompetisi ibu kota kekaisaran, bahkan, ada roh yang sangat kuat. Dan, cukup banyak. Putra Jenderal Utara Kota Kekaisaran Xuanyang, Li Shaotian, berusia 23 tahun, awal dari roh sejati. Kekaisaran Xuanyang adalah putra Perdana Menteri, Lu Yu, berusia 24 tahun, awal dari roh sejati. Putra Kekaisaran Xuanyang untuk melindungi para jenderal negara, Jiang Xian, berusia 22 tahun, awal dari semangat sejati. Setelah membaca ini, Ye Xuan benar-benar tercengang. Orang-orang ini semuanya berusia di bawah 25 tahun, dan mereka telah menembus semangat sejati. Namun, tidak mengherankan bahwa kekuatan para pejabat besar itu tidak lemah. Di antara mereka, para jenderal dari National Defense Society adalah puncak terkuat dalam semangat sejati. Bagaimana anak-anaknya bisa lebih buruk? Saya sekarang dapat menembus puncak ke-10 seni bela diri. Aku tidak tahu berapa banyak hal yang perlu aku lalui untuk mencapai jiwa sejati. Dalam hati Ye Xuan, dia menghitungnya sedikit. Dari pertengahan semester ke-10 seni bela diri hingga puncak ke-10 seni bela diri, dia mungkin menggunakan 15 spar berkualitas rendah, yaitu sekitar 1,5 miliar. Puncak ke-10 seni bela diri telah menembus ke alam spiritual sejati. Saya khawatir setidaknya 2 miliar atau bahkan 3 miliar akan digunakan. Bahkan jika 5 miliar, itu setara dengan 10 roh. Informasinya, Anda mungkin juga melihat, kali ini kontes kaisar banyak yang kuat. Para jenius spiritualitas sejati itu, Anda mungkin tidak dapat membandingkannya. Tetapi ini juga minoritas, Anda hanya perlu masuk 100 teratas, Anda mungkin dapat dilihat. Di kereta, Ouyang Ming berkata kepada Ye Xuan, "Tuan Ouyang, apa isi kontesnya? Apakah ini pertempuran?" Gu Yi bertanya, "Isi kontes ditetapkan oleh kaisar, dan tidak sama setiap saat, jadi saya tidak begitu jelas. Namun, ada banyak peluang dalam kompetisi kaisar ini. Beberapa orang pernah menembus tahap ke-10 seni bela diri di kompetisi ibu kota kekaisaran. Sampai pada roh sejati, Ouyang Ming berkata bahwa dia juga mengarahkan pandangannya pada Ye Xuan. Kualifikasi dan keberuntungan Ye Xuan bagus, dan dia masih memiliki peluang bagus. Dari awal seni bela diri ke-10, sampai ke roh sejati. Mendengar ini, mata Ye Xuan juga cerah, tampaknya ada banyak hal baik. Tuan Ouyang, ada ribuan orang di informasi ini, semuanya adalah seni bela diri berukuran ke-10. Jika Anda menambahkan seni bela diri berat ke-9, saya khawatir ada puluhan ribu orang. Gu Yi bertanya, "Ya, setiap kali ada puluhan ribu kontes, jadi yang ingin saya katakan kepada Anda adalah bahwa yang terpenting adalah menyelamatkan hidup Anda." Ouyang Ming mengangguk. Tiga hati diam-diam setuju bahwa semuanya mungkin selama ada kehidupan. Namun, Ye Xuan merasa bahwa selama dia tidak bertemu dengan para jenius dari roh-roh sejati itu seharusnya tidak menjadi masalah. Dia sudah berfantasi, dia menonjol dalam kompetisi ibu kota kekaisaran, dan kemudian dia dihargai oleh kaisar. 10 hari kemudian, kereta akhirnya memasuki ibu kota kekaisaran. Ini adalah pertama kalinya Ye Xuan datang ke kaisar, dan Gu Yi sama, tetapi Deng yang tidak. Dia menatap Ye Xuan dan mendengus, ekspresi meremehkan. Meskipun kekaisaran Xuanyang hanya kekaisaran tingkat rendah, kaisar tidaklah kecil. Di ibu kota kekaisaran ini, tetapi tinggal di pejabat besar dan kecil, ditambah orang-orang biasa, ada jutaan orang. Ada jutaan orang yang tinggal di kota, dan ini menunjukkan betapa besarnya kota itu. Kaisar awalnya tidak diizinkan memasuki binatang buas, tetapi Ouyang Ming adalah seorang petugas patroli, dan statusnya sebanding dengan raja daerah. Oleh karena itu, ia berhasil memasuki kota. Ia juga memiliki rumah di kaisar. Ini adalah pijakan Ye Xuan untuk saat ini. Setelah 7 hari, ini adalah hari kompetisi ibu kota kekaisaran. Aku akan kembali dan membawamu ke sana untuk berpartisipasi.
Setelah Ouyang Ming mengucapkan satu kalimat, ia langsung meninggalkan rumah Ouyang dan memasuki istana. Adapun Ye Xuan, aku juga tinggal di halamanku. Kaisar ini tidak seperti kota Nanlin, kaisar tinggal di pejabat besar kekaisaran, jadi ada banyak orang kuat, jumlah kekuatan spiritual sejati, setidaknya lebih dari 100. Selain itu, kemakmuran kaisar tidak sebanding dengan kota umum, jadi Ye Xuan berpikir, apakah ia ingin mengambil 2000 poin dari titik melahap, dan kemudian beberapa darah, untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Tentu saja, ia memiliki cara lain untuk pergi, dan itu adalah rencana peningkatan. Bahkan jika itu adalah kaisar, aku khawatir roh-roh itu langka. Aku dapat membeli 4 pedang-pedang dengan 2000 poin melahap poin. Diperkirakan itu tidak akan membuatku menerobos ke roh-roh sejati. Ye Xuan memikirkannya dan akhirnya menyerah pada rencana peningkatan. Pada saat ini, dia melahap ruang, dan sudah ada sesuatu yang menerobos ke puncak ke-10 seni bela diri. Jika 2000 poin melahap poin tidak dapat membiarkannya menerobos lingkungan spiritual yang sebenarnya, maka itu akan menjadi kerugian besar. Oleh karena itu, masih aman untuk memilih darah. Darah binatang buas itu kuat, tetapi itu masih darah tingkat rendah. Sekarang binatang buasku memiliki lebih dari 700 poin, bahkan jika dikumpulkan 1000 poin, karena alamnya tidak cukup, itu tidak dapat diintegrasikan. Petik 2. Dan, aku masih memiliki pedang yang memecah air. Jika kamu menggunakan tinju saja, kekuatannya akan lebih kuat daripada dengan pedang, tetapi secara umum, pedang lebih baik daripada tinju. Memikirkan hal ini, Ye Xuan memiliki keputusan dalam benaknya. Tukar, darah pendekar pedang. Hei, pertukaran darah pendekar pedang berhasil, apakah itu fusi? Ya, Ye Xuan berkata dalam hatinya darah pendekar pedang, yang bernilai 300 poin untuk melahap poin, dapat meningkatkan persepsi seni bela diri pedang, dan kekuatan seni bela diri pedang. Meskipun darah pendekar pedang ini hanya darah tingkat rendah, di masa mendatang dapat ditingkatkan menjadi darah pendekar pedang tingkat menengah, darah Jianxi tingkat lanjut, darah Santo pedang tingkat atas, darah dewa pedang tingkat dewa. Beberapa pembuluh darah tingkat rendah dapat dibuang dan tidak dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, Ye Xuan umumnya memilih darah yang dapat dipromosikan, agar tidak terbuang sia-sia. Gabungan darah pendekar pedang berhasil. Setelah penyatuan darah pendekar pedang, Ye Xuan juga merasakan sedikit perubahan. Dia memegang pedang dan mematahkan pedang air. Tampaknya itu adalah kombinasi dari pedang yang patah dan keduanya. Panggil, Ye Xuan tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengeluarkan penembak jitu. Ini adalah seni bela diri 9 produk dari Li Yunzong. Kekuatannya memang kuat, setidaknya 20%. Ye Xuan mengangguk puas, tampaknya 300 poin ini melahap poin, nilainya dihabiskan. Di masa depan, jika darah pendekar pedang ini dipromosikan, peningkatan seni bela diri pedang akan ditingkatkan sesuai dengan itu. Mungkin, Anda dapat meningkatkan seni bela diri 9 produk menjadi seni bela diri 10 produk. Pada saat ini, pikiran Ye Xuan tiba-tiba membunyikan suara sistem. Hei, darah pendekar pedang fusi tuan rumah berhasil, Anda dapat membeli seni bela diri yang cocok dengannya, pedang King Lian. Oh, mendengar ini, Ye Xuan juga agak aneh. Hal-hal yang dijual dalam sistem fagositosis tidak terlalu spesifik, seperti darah bunga. Sebelum Ye Xuan membeli darah pendekar pedang, dia tidak tahu bahwa ada seni bela diri yang terkait dengannya. Namun, ketika dia melihat harga pedang King Lian ini, itu juga sekilas. King Lian Jiandian, seni bela diri spiritual, dapat dibeli setelah integrasi darah pendekar pedang, senilai 500 poin untuk melahap. Palung, seni bela diri spiritual. Ye Xuan terkejut. Sekarang dia menembus bobot ke-10 dari seni bela diri. Sudah mungkin untuk membeli seni bela diri spiritual. Namun, seni bela diri spiritual dalam sistem fagositosis cukup mahal dan membutuhkan ribuan poin, jadi Ye Xuan bertahan. Namun, saya tidak menyangka bahwa setelah integrasi darah pendekar pedang, Anda dapat membeli seni bela diri spiritual. Beli, Ye Xuan tidak mau, tidak ingin membeli secara langsung. Setelah sistem fagositosis mengurangi 500 poin fagositosis, pikiran Ye Xuan menunjukkan cahaya dan bayangan. Cahaya dan bayangan ini pertama kali mempraktikkan gerakan dalam ilmu pedang King Lian, dan kemudian seni bela diri pedang. King Lian Jian, pedang Wan Hua, harta karun teratai, langkah King Lian. Ye Xuan memiliki darah pendekar pedang, hampir sekali, tetapi di dunia nyata,
bahkan sedetik pun belum berlalu. Bu, seni bela diri spiritual itu luar biasa. Slogan pedang King Lian ini berisi latihan seni bela diri, serta seni bela diri. Itu juga seni bela diri dan seni bela diri yang langka. Itu tidak hanya meningkatkan efektivitas tempurku, tetapi juga bertahan hidup. Kemampuannya telah meningkat. Ye Xuan sangat gembira. Ilmu pedang King Lian adalah metode latihan, tetapi agak berbeda dari latihan biasa. Dia perlu mengikuti gerakan-gerakan itu. Pada saat yang sama latihan, itu akan terus-menerus menyerap kekuatan langit dan bumi, dan kemudian berubah menjadi kekuatan spiritual. Ye Xuan ditingkatkan dengan menelan, jadi pedang King Lian ini tidak berguna dalam kultivasi, tetapi dengan darah bunga, itu digunakan untuk memulihkan kekuatan spiritual, dan efeknya sangat bagus. Adapun Wan Huajian, itu bahkan lebih kuat. Sebuah pedang ditusukkan, dan langsung membelah 18 poin untuk menyerang musuh. Berat kedua adalah 36, dan yang ketiga adalah 72. Ye Xuan memiliki darah pendekar pedang, langsung dilatih ke berat kedua, yaitu, pedang ditikam 36. Adapun harta teratai, itu adalah semacam seni bela diri tubuh. Anda dapat menggunakan kekuatan untuk mengubah teratai untuk menahan serangan musuh. Langkah King Lian, secara alami adalah tubuh seni bela diri, meskipun kecepatannya sangat cepat, tetapi cara teratai langkah demi langkah, biarkan Ye Xuan merasakan sedikit senjata. Jika Anda memberitahu saya bahwa darah pendekar pedang itu sangat bagus, saya sudah membelinya. Keempat seni bela diri ini bertambah. Saya khawatir ribuan poin akan ditelan. Ye Xuan sangat tidak berdaya, tetapi tidak masalah. Sekarang dia tidak membelinya. Setelah mengetahui tentang manfaat darah, Ye Xuan membeli darah lain. Darah penembak. Darah penembak ini tidak hanya dapat meningkatkan penglihatan, tetapi juga meningkatkan kekuatan serangan dan kemampuan persepsi seni bela diri busur dan anak panah, bernilai 200 poin untuk melahap poin. Yang terpenting adalah benar-benar ada seni bela diri spiritual yang cocok. Namun, seni bela diri spiritual ini hanya menghabiskan 200 poin untuk melahap poin, dan hanya satu trik, yang disebut 100 langkah untuk mengenakan yang. 100 langkah mengenakan yang ini adalah seni bela diri yang sangat tajam. Jika dipadukan dengan roh, ia dapat dengan mudah mencapai target 1500 meter. 1 sen dan 1 bagian barang, 200 poin melahap untuk membeli seni bela diri tingkat spiritual, itu dapat dianggap diperoleh. Sekarang, Ye Xuan memiliki kemampuan jarak jauh dan jarak dekat yang unggul. Ia yakin bahwa ia akan mampu bersinar dalam kompetisi ibu kota kekaisaran, dan kemudian ia akan dihargai oleh kaisar sebagai pejabat besar yang korup. Pada tanggal 7, Ye Xuan juga dengan jujur tinggal di Ouyangfu. Ia baru saja mempelajari Wan Huajian, ia hanya berlatih hingga tingkat kedua, jadi ia ingin menempatkan pedang Wan Hua ke tingkat ketiga. Tingkat kedua adalah 36, dan yang ketiga adalah 72. 2 kali lebih tinggi. Pedang bunga tingkat ketiga telah keluar. Orang-orang di dunia seni bela diri tidak dapat menahannya. Bahkan roh sejati pun kuat. Saya khawatir saya harus mundur. Setelah 7 hari, Ouyang Ming benar-benar kembali. Pada saat yang sama, Ye Xuan sudah siap untuk pergi. Setelah Ouyang Ming kembali, ia pergi bersama Ye Xuan dan langsung pergi ke istana. Hari ini adalah hari kontes kekaisaran, seluruh kota mendidih, yang jauh lebih hidup daripada putri kerajaan. Kompetisi ibu kota kekaisaran, tetapi acara paling besar dari kekaisaran Xuanyang, banyak pejabat dan jenderal DPRK muncul dari kompetisi ibu kota kekaisaran. Tidak hanya itu, tetapi juga patroli kekaisaran, banyak raja juga terlihat oleh kaisar dalam kontes, dan Ouyang Ming adalah sama. Hampir semua orang datang dari ide raja-raja. Ouyang Ming membawa Ye Xuan 3 orang ke depan kota kekaisaran, dan kemudian memverifikasi identitas, masing-masing menerima token identitas. Namun, ketika Ye Xuan baru saja mengambil alih token identitas ini, tiba-tiba beberapa sosok datang ke arah mereka. Hei, Ouyang Ming, aku tidak menyangka kamu akan membawa orang ke kompetisi kali ini, kamu tidak takut mereka semua terlipat di dalam. Sebuah suara tebal menyebar, Ouyang Ming belum berbalik. Alisnya terkunci rapat, suara ini, bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya. Ye Xuan menatap orang yang datang, ini sama dengan Ouyang Ming, mengenakan pakaian patroli kekaisaran untuk membuat kostum orang kuat. Orang kuat harimau ini memiliki pinggang beruang, lengannya mungkin lebih tebal dari leher Ye Xuan. Di belakangnya, dia mengikuti 3 orang muda,
tetapi ketiganya mengabaikan Ye Xuan dan hanya fokus pada Ouyang Ming. Tianzhen, mata Ouyang Ming melirik. Tianzhen ini, tetapi kematiannya benar.